Kalau saya bilang, ada kemungkinan bahwa kita sedang hidup di fase terakhir sebelum perubahan besar dalam sejarah umat Islam. Dan bahkan ada yang mengaitkannya dengan tahun 2027 sampai 2029. Pertanyaannya bukan apakah pasti terjadi, tapi kenapa angka tahun itu bisa muncul? Dan yang lebih menarik, ternyata ini tidak muncul dari analisis politik biasa, tapi dari pembacaan hadis tentang fase perjalanan umat Islam. Kita mulai dari satu hal yang jarang dibahas secara utuh. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa perjalanan umat Islam itu tidak acak, tapi terbagi dalam 5 fase besar. Ini bukan opini. Ini ada dalam hadis yang cukup dikenal. Fase pertama, masa kenabian, dimulai saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan berakhir saat beliau wafat. Lalu masuk fase kedua, kepemimpinan yang mengikuti manhaj kenabian. Ini masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu, masuk fase ketiga. Di sini mulai berubah. Sistemnya menjadi kerajaan. Dan fase ini berlangsung sangat lama hingga akhirnya runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah. Sampai di sini masih sejarah. Sekarang bagian yang mulai menarik. Setelah fase ketiga, Rasulullah menyebut akan ada fase keempat. Disebut sebagai kepemimpinan yang memaksa. Dan banyak yang berpendapat inilah fase yang sedang kita jalani sekarang. Tapi yang jarang diperhatikan adalah setiap perpindahan fase itu selalu ada peristiwa transisi. Dan disinilah kita mulai masuk ke detail yang lebih dalam. Dalam salah satu hadis, disebutkan adanya sebuah fase transisi yang disebut fitnah kesenangan. Namanya terdengar positif, tapi disebut sebagai fitnah. Kenapa? Karena justru di fase ini, umat tidak diuji dengan kesulitan, tapi dengan kelapangan dan kemewahan. Dan menurut sebagian tafsir, peristiwa ini terkait dengan perubahan besar di dunia Islam yang melibatkan kekuatan luar. Di titik ini, sejarah mencatat satu momen penting. Runtuhnya Turki Utsmani tidak terjadi begitu saja. Ada peran internal dan ada campur tangan eksternal. Salah satu nama yang sering muncul dalam pembahasan ini adalah Syarif Hussein di wilayah Hijaz. Ia awalnya berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, tapi kemudian terlibat dalam pemberontakan dengan dukungan kekuatan Barat saat itu. Dan setelah itu, struktur kekuasaan di kawasan Arab berubah total. Masuk ke fase berikutnya, muncul kekuatan baru di Jazirah Arab. Dan bersamaan dengan itu, terjadi satu hal yang mengubah segalanya. Ditemukannya minyak dalam jumlah besar. Disinilah banyak analis melihat kenapa disebut fitnah kesenangan. Karena dari titik ini, dunia Islam khususnya kawasan Arab masuk ke era kekayaan luar biasa. Tapi di saat yang sama, ketergantungan global terhadap wilayah ini juga meningkat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering diperdebatkan. Berapa lama fase keempat ini berlangsung? Dalam salah satu hadis, muncul kata korn. Kata ini punya dua arti, bisa berarti tanduk atau bisa berarti 100 tahun atau 1 abad. Dan disinilah muncul interpretasi. Kalau yang dimaksud adalah 1 abad, maka fase ini punya durasi. Sekarang kita sambungkan dengan data sejarah. Awal fase ini sering dikaitkan dengan munculnya kekuasaan baru di Arab Saudi sekitar tahun 1350-an Hijriah. Kalau ditambah 1 abad, maka kita sampai di sekitar tahun 1450-an Hijriah. Dan itu jatuh di sekitar tahun 2027 sampai 2029 Masehi. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya, apakah ini kebetulan atau memang ada pola yang sedang berjalan? Karena kalau kita lihat kondisi sekarang, konflik di Timur Tengah meningkat, ketegangan global naik, dan narasi tentang perubahan besar semakin sering muncul. Menariknya lagi, ada tokoh seperti Ahmed Yasin yang pernah menyebut kemungkinan runtuhnya Israel di sekitar tahun 2027. Apakah ini prediksi, analisis, atau hanya kebetulan yang dihubungkan belakangan? Disinilah kita harus hati-hati,
Karena penting untuk diingat, semua ini adalah ijtihad tafsir, bukan kepastian. Tidak ada yang bisa memastikan tanggal peristiwa besar di masa depan. Tapi, yang bisa kita lihat adalah pola. Dan pola itu menunjukkan satu hal. Dunia sedang bergerak menuju perubahan. Cepat atau lambat, fase akan berganti. Pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah 2027 atau 2029 pasti terjadi sesuatu. Tapi, kalau memang sedang menuju perubahan besar, apakah kita siap menghadapinya? Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya peristiwa besar itu sendiri, tapi bagaimana kita menyikapinya. Kalau benar fase itu akan berakhir, maka setelahnya akan muncul fase baru. Dan dalam banyak riwayat, fase itu disebut sebagai kembalinya kepemimpinan yang adil. Tapi kapan tepatnya dan bagaimana prosesnya, itu yang belum selesai dijawab. Dan mungkin kita sedang hidup tepat di tengah proses itu.